سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kita sudah berada di puasa ke-5 Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi tahulah kita bahwa ternyata kewajiban puasa ini bukan hanya dibebankan kepada umat Islam, tetapi juga dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Jadi telah dibebankan kepada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita umat Islam diistimewakan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah meminta Ramadan ini kepada Allah. Ya Allah, berikanlah Ramadan itu kepada umatku. Tetapi tidak diberikan. Apa kata Allah? Innaha, sesungguhnya bulan Ramadan itu, kata Allah, adalah untuk umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita karena kita terlahir sebagai umat Nabi kita, dan rugilah kita manakala kita sampai pada bulan Ramadan ini namun kita tidak memaksimalkan, tidak ada yang kita buat dengan Ramadan ini. Nah, kenapa Allah perintahkan kita berpuasa? Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa itu adalah orang yang memiliki pribadi yang indah. Tapi bukankah kita selama ini sudah mengaku bertakwa? Lalu kenapa dikatakan lagi la'allakum tattaqun? Jadi memanglah ketakwaan itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada mungkin orang yang ketakwaannya lemah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Maka ibadah puasa yang kita lakukan ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang ideal, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya ibadah puasa itu salah satu tujuannya adalah, diantara tujuan pelaksanaan ibadah puasa yang pertama adalah melatih kita agar supaya menjadi orang yang jujur. Jadi ibadah puasa melatih kita untuk memiliki sifat jujur. Di siang hari kita berpuasa, ketika kita berwudu siangnya, bisa saja kita ini ketika berkumur-kumur menelan air sedikit, tetapi itu tidak kita lakukan. Dan bahkan kalau kita lakukan, tetangga wudu kita tidak tahu, tetapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena kita jujur. Ya, jadi orang yang tidak mampu jujur, maka dia tidak akan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Kenapa ibadah puasa ibadah rahasia? Kita ini kalaulah misalkan di rumah kita makan minum, bisa saja kita berkata ke tetangga kita, saya puasa, padahal tidak puasa. Tetapi itu kita tidak lakukan. Kenapa? Karena kita jujur. Maka ibadah puasa yang pertama adalah melatih kita agar supaya menjadi pribadi yang jujur. Itu yang pertama. Dan memang kejujuran ini dibutuhkan dalam hidup ini. Tidak ada orang yang mau berkawan dengan orang yang suka berbohong. Bahkan pembohong sekalipun tidak mau punya kawan pembohong. Nah, itu tidur lagi di sana jadi 4 orang. Sudah saya siram dia sarang, 2 kali lagi saya siram satu malam. Ya. Tahajud disiram, sholat subuh disiram. Nah, bangun. Nanti kamu besok malam bawa saja bantalnya di situ. Jadi yang pertama melatih kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Kemudian yang kedua, ibadah puasa yang kita lakukan melatih kita untuk disiplin. Kita ketika berpuasa, kita bolehkah kita ini makan sahur jam 6 pagi? Tentu tidak boleh. Kenapa? Karena ada ketentuan waktu. Bisakah buka puasa itu dimajukan ke jam 5 saja?
Tidak boleh. Apapun jabatanmu, biarpun kamu presiden, biarpun kamu jaksa, tidak bisa. Kenapa? Karena ada ketentuan yang harus dipatuhi. Nah, kalau umat Islam dididik di dalam bulan Ramadan ini selama 30 hari atau kurang lebih ya 30-29 atau dalam hitungan bulan terhitung 1 bulan, maka kalaulah selama 30 hari ini kita biasakan diri untuk disiplin, maka itu akan menjadikan kita, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Nah, ini yang kedua. Jadi ibadah puasa yang kita lakukan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, ibadah puasa yang kita lakukan ini melatih kita untuk memiliki sifat kepekaan. Kita ini kalau berpuasa merasakan lapar, haus, kita merasakan lemah, dan itu kita rasakan setiap hari. Maka ini akan memberikan kepekaan kepada kita. Itu yang di luar itu surbang itu. Bangun. Berdiri yang tidur itu. Berdiri. Apa ini? Berdiri itu. Berdiri supaya tidak jatuh. Nah, mana ketuanya ini ceramah? Itu kalau ada yang begitu suruh berdiri itu. Nah, berdiri. Yang konsentrasi saja. Jadi apa yang ketiga? Mendidik kita untuk memiliki sifat kepekaan, kepekaan terhadap sesama. Ya, jadi kita ini dengan ibadah puasa kita kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin, sehingga kita ini akan punya kepekaan. Kita merasakan sehingga kita ini akan berpikir bahwa kasihan orang-orang miskin. Kita ini tidak makan bukan karena tidak ada makanan, tetapi karena kita puasa. Dan itu luar biasa, meskipun kita lakukan itu dari subuh sampai maghrib saja, tetapi di luar sana ada orang yang kadang 24 jam tidak menemukan makanan. Kita masih enak tidur di rumah. Ada di luar sana orang yang tidur di bawah kolong jembatan. Nah, dengan ibadah puasa ini melatih kita untuk menjadi pribadi yang peka terhadap orang lain. Kenapa? Karena memang kita ini tidak indah hidup ini kalau tidak ada orang lain. Saya ceramah saja kalau semuanya tidur, tidak enak juga ceramah. Ya. Enaknya ceramah itu kalau ada jamaah. Kalian juga enaknya mendengar ceramah kalau ada yang ceramah. Ya, kalau kalian duduk-duduk saja mendengarkan ceramah, kamu bikin di situ dengar ceramah. Mana yang ceramah? Tidak ada. Maka hidup ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hidup ini jadi indah dengan keberadaan orang lain. Maka orang Islam jangan bercita-cita masuk surga kalau tetangga masih ada yang kelaparan. Biarpun tiap tahun naik haji, jangan harap bisa masuk surga kalau tetangga masih ada yang kelaparan. Kenapa? Karena orang Islam itu tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi bagaimana dia memikirkan orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Ibadah puasa kita melatih kita untuk menjadi orang yang mampu menahan hawa nafsu. Kalau di siang hari kita tidak makan, tidak minum, padahal ada makanan di hadapan kita, ada minuman di hadapan kita. Itu melatih kita untuk mampu menahan hawa nafsu. Kenapa orang korupsi sampai miliaran-miliaran padahal dia sudah punya banyak harta? Kenapa? Karena dia tidak mampu menahan hawa nafsu. Kemudian ibadah puasa ini melatih kita untuk mengkonsumsi, mengambil yang halal-halal saja, memakai yang halal saja. Di dalam bulan Ramadan bahkan yang halal jadi haram kalau siang. Hubungan suami istri itu halal. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah belum, itu tidak haram. Yang sampai bilang halal kata Ustaz, haram kalau belum menikah. Kalau sudah menikah halal, tapi di siang hari dalam bulan Ramadan itu kemudian menjadi haram. Makanan yang tersisa di malam hari sampai pagi itu jadi haram untuk kita di siang hari. Maka kita ini dilatih untuk menahan diri dari sesuatu yang haram, padahal yang haram itu ada di hadapan kita. Kalaulah yang sudah ada
di hadapan kita jelas-jelas, ini dilatih kita selama 3 bulan ini, maka keluar Ramadan itu diharapkan kita ini menjadi pribadi yang mampu menahan diri dari sesuatu yang haram. Ibadah puasa melatih kita untuk menjadi pribadi yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ini tidak melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu misalkan di dalam rumah kita? Ibadah puasa ini ibadah yang paling rahasia. Kalau sholat, orang bisa nilai, oh hebat sholatnya si anu, yang khusyuk. Bagaimana kamu tahu itu? Sujudnya lama sekali. Sujudnya lama. Jadi tentara kalau ibadah-ibadah yang lain, oh si anu hebat sedekahnya. Bagaimana kamu tahu? Lihat saja semuanya di masjid dia paling banyak. Tetapi ibadah puasa tidak bisa dinilai, oh hebat puasanya sikit. Kenapa tahu? Oh lihat saja dari tadi pagi yang meludah terus. Anda lagi kumpul sudah ada 1 ember. Maka itu bukan jadi ukuran. Maka ibadah puasa ini ibadah yang rahasia. Makanya kata Allah, as-shawmu li wa ana ajzihi. Ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70, 100 kali lipat. Tetapi ibadah puasa tidak ada ketentuannya. Tidak ada dalil yang mengatakan ibadah puasa itu pahalanya sekian, tidak ada. Bahkan hadis-hadis yang lemah saja saya belum pernah dapat menghitung apa ibadah puasa ini ada ketentuan pahala. Kenapa? As-shawmu li wa ana ajzihi. Puasa itu adalah untukku kata Allah. Wa ana ajzihi, dan saya yang melipat gandakan, saya yang membalas. Dan ibadah puasa ini besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jangan kita melihat keberhasilan Ramadan itu dengan hebatnya sholat malamnya, dengan hebatnya sholat tarawihnya, dengan puasanya. Kesuksesan Ramadan kita tidak dilihat sekarang. Ya, bukan yang khusyuk ketika datang sholat tahajud. Ya, bukan juga yang ketika duduk sandar di lututnya itu cara duduknya orang tua itu. Kata kayak saya dulu, kalau mau tahu bagaimana cara duduknya setan begitu. Ketika duduk dia sandar di lututnya. Jangan la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Jadi kesuksesan Ramadan kita tidak dilihat sekarang, tetapi dilihat ketika sudah berakhir Ramadan. Apakah semua yang dilatih di dalam bulan Ramadan kemudian membias keluar Ramadan? Bagaimana dengan sedekahnya, bagaimana kepekaannya dengan orang lain, bagaimana kedisiplinannya, bagaimana kejujurannya. Maka orang Islam itu kalau benar keislamannya, man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang beriman itu aman tetangganya. Orang beriman itu aman orang lain. Orang beriman itu tidak mengganggu, menyakiti orang lain. Kenapa? Semua ini sudah diperbaiki di dalam bulan suci Ramadan. Maka kalau kita mau lihat apakah ibadah Ramadan saya berhasil, maka lihat apakah di luar Ramadan kita sudah mampu menjaga sholat 5 waktu kita. Itu sholat 5 waktu cuma berapa rakaat? Cuma waktu yang dipakai sedikit. Di dalam bulan Ramadan ini kita dilatih ibadah yang sebanyak-banyaknya. Sholat tarawih 23 rakaat dengan witir. Sholat tahajud tadi kita lakukan di sini 6 rakaat. Kecuali yang terlambat itu saya hukum sholat tahajud 8 rakaat. Jadi santri itu yang tidak sholat tahajud itu nanti dijemput sholatnya jadi 8 rakaat ya. Kenapa? Karena dia saya bangun itu sudah dibangun masih saja sembunyi di asrama. Itu harus dikasih pelajaran. Jadi kalaulah dengan ibadah yang luar biasa ini, ibadah sunat ini sudah kita lakukan dengan baik, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak, maka ini akan melatih kita untuk terbiasa beribadah kepada Allah, sholat, sehingga nanti begitu keluar Ramadan
Kalau mau melihat sukses tidaknya ibadah puasa seseorang, sholat tahajudnya seseorang, sholat tarawihnya, pendidikan Ramadannya, maka lihat bagaimana ibadahnya di luar bulan suci Ramadan. Kalaulah sholat 5 waktunya sudah terjaga, maka itu menandakan bahwa dia sudah berhasil dididik oleh bulan Ramadan. Kalaulah misalkan dia ketika pengajian sudah tidak tidur, berarti sudah berhasil dididik oleh bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan ini kita dilatih untuk begadang, menghidupkan malam. Tetapi menghidupkan malam dengan sesuatu yang positif, bukan dengan begadang, baku pukul-pukul sarung sampai sahur. Jadi baku pukul-pukul yang saya alami santri, sudah baku kejar-kejar, baku pukul-pukul pakai sarung sampai jam 2 malam. Kita sholat tahajud jam 2 malam, dia malah tidur. Jadi dia begadang, hanya baku pukul-pukul. Begitu sholat tahajud, tidur, baru ngantuk. Subuh tidur lagi. Kenapa? Karena memang belum tidur. Akhirnya waktu yang kita gunakan untuk beribadah justru digunakan tidur. Waktu tidur digunakan untuk bermain. Nah, maka ubah itu. Kita masih awal Ramadan. Belum tentu Ramadan tahun depan masih bersama dengan kita. Artinya Ramadan tahun depan pasti datang. Tetapi kita belum tentu sampai di Ramadan berikutnya. Mungkin kita sudah almarhum waktu itu. Maka siapkan bekal kita untuk menuju kematian. Semoga ibadah Ramadan ini menjadi pendidikan bagi kita semua, sehingga kita ini keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Semoga dengan ibadah Ramadan ini mampu mendidik kita menjadi anak yang soleh dan solehah, mampu mendidik kita menjadi hamba yang taat, mampu mendidik kita menjadi hamba yang disiplin, hamba yang pegah, sehingga keluar Ramadan ini kita kemudian menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ibadah Ramadan ini kemudian menjadikan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan wasilah ibadah Ramadan ini, orang tua kita ataukah saudara kita, keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ibadah Ramadan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Ramadan yang akan kita lalui ini kita bisa maksimalkan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidahuma wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati hajat. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasa liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wa sa'adah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.